wabah corona ini cepat berakhir, semua kembali normal, supaya kami para murid dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa bisa melanjutkan pendidikan di tempat yang seharusnya, bukan lagi di rumah. Dan jujur saja saya juga bosan dengan pemandangan di rumah, di mana pemandangan di rumah saya itu terus, dinding itu terus, kamar itu terus. Salam jumpa bersama saya. Hari ini kami sekeluarga mendapat kunjungan dari anak-anak kita pengurus OSIS SMA Negeri 3 Wajo dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Pada saat ini saya akan melakukan dialog bersama mereka, bagaimana tanggapan mereka terhadap situasi new normal, khususnya di bidang pendidikan, dalam rangka proses belajar mengajar yang sedang mereka jalani saat ini. Mari kita ikuti dialog tersebut. Dari SMA Negeri 3 Wajo, alamat Betenta. Ini kan kita udah di rumah sejak 19 Maret. 19 Maret ya, betul ya? 19 Maret 2020. Tanggapannya seperti apa nih? Kalau seperti tanggapan pribadi saya mengenai di rumah terus, jujur sebenarnya kalau di kalangan usia kita masih bilang remaja, bisa bilang waktu awal-awal libur 2 minggu seru, libur 2 minggu, tetapi pada faktanya bertambah terus ya akhirnya bosan. Tapi mau bagaimana lagi daripada dipaksakan keluar kalau tidak ada kepentingan hal, karena kan bisa dibilang virus corona bisa dibilang sangat mematikan karena kita tidak bisa tahu di mana dia, bisa jadi ada di dekat kita, sehingga salah satu antisipasinya memang saya pikir pemerintah sudah cocok menerapkan pembelajaran dari rumah sampai keadaan betul-betul optimal. Kan ini sekarang udah Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti sudah 4 bulan kita tidak sekolah. Coba. Harapan saya untuk kedepannya agar wabah corona ini cepat berakhir, semua kembali normal, supaya kami para murid dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa bisa melanjutkan pendidikan di tempat yang seharusnya, bukan lagi di rumah. Dan jujur saja saya juga bosan dengan pemandangan di rumah, di mana pemandangan di rumah saya itu terus, dinding itu terus, kamar itu terus, orang juga itu terus. Saya rindu dengan pemandangan yang ada di sekolah, terutama teman-teman saya. Saya jujur loh. Pemandangan teman saya, pemandangan intinya banyak yang saya rindukan di sekolah. Ya, semoga saja saya bisa sekolah secepatnya tanpa ada BDR lanjutan lagi. Oke. Anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 itu biasanya sulit untuk belajar, dan orang tua pada sekarang pada mengeluh. Orang-orang tua mengeluh. Jadi mereka pengen agar cepat sekolah gitu, karena semakin lama di rumah semakin stres ibu-ibu. Ya kan? Karena sudah kerja rumah tapi ngajari anak-anak yang kalau kelas 1, kelas 2 SD itu kan biasanya melawan. Malas belajar. Kira-kira tanggapan kalian kakak-kakak seperti apa? Bebas. Kalau di rumah saya ya beruntung adik saya tidak terlalu membangkang kalau soal tugas. Jadi mama saya juga kayak tidak terlalu ribet juga untuk ngurusnya. Begitu. Tapi kalau misalnya ada di situasi begitu, momi apalagi momi bagaimana lah gitu. Jadi perbanyak sabar lah. Kalau mengenai harapan tentang pengaruh bagi belajar di SMA, tentu
menurut saya pribadi, tanggapan saya pribadi, harapan bisa cepat masuk sekolah. Tapi harus dipastikan betul bahwa protokol kesehatan yang diterapkan itu betul-betul sudah ketat, sudah ampuh. Karena saya pribadi berharap bahwa kalau betul memang siswa sudah bisa sekolah di tatap muka di sekolahnya, harus bisa dijamin keselamatan dan kesehatan siswa dan tenaga pengajar. Kenapa? Karena percuma kalau misalnya guru-guru masuk sekolah dan penerapan new normal, tetapi pada faktanya belum terlalu efektif, sehingga bisa jadi menyebabkan sekolah sebagai tempat klaster, sehingga munculnya gelombang kedua wabah COVID. Itu pada saya pribadi. Yang lain? Sama. Kalau COVID ini berkelanjutan, terus kalau kita tidak siapkan kehidupan baru new normal tadi, kita tidak akan sekolah-sekolah. Ya. Nah, kita tidak akan sekolah-sekolah kan. Jadi ini kan harapan kalian kepada pemerintah seperti apa? Gitu. Coba. Untuk harapan kan sudah ada pernah rapat bersamaan itu gugus tugas bersama Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama memutuskan bahwa untuk penerapan new normal hanya untuk zona hijau, tetapi kan pada faktanya zona hijau di Indonesia masih 90% total sekolah yang ada belum masuk zona hijau. Nah, contoh kecilnya kita di Wajo, contohnya SMA Negeri 3 Wajo, bisa dikatakan belum mengenai zona hijau, belum, karena masih ada penambahan kasus di Wajo. Nah, padahal kalau dilihat dari SMA 3 sudah mulai persiapan untuk penerapan new normal. Contohnya sudah diatur 18 bangku per kelas, sudah disiapkan tempat cuci tangan, sudah ada termometer ganjil untuk mengukur suhu. Tapi kita kalau misalnya dari segi pandangan tenaga pengajar, bahwa mungkin tidak bisa dipaksakan juga siswa untuk masuk, karena bisa jadi orang tua si siswa belum siap bahwa anaknya harus masuk sekolah, karena banyak seperti itu. Ada kegiatan guru minta perwakilan sekolah, perwakilan dari siswa, tetapi orang tuanya si siswa tidak membolehkan, jadi masih keberatan. Dan jangan sampai ada begini-begini kan tidak bisa juga, karena tetap tanggung jawab terbesarnya siswa itu kan ada pada orang tuanya. Jadi harapan saya kalau bisa diuji lagi terus, diperketat bagaimana sampai kalau yang sudah bisa, mungkin sudah bisa masuk ke sekolah tatap muka. Yang semua ujian dilakukan secara virtual, ya kan? Nah, menurut kalian gimana sih hasil dari ujian virtual itu, bisa dijadikan patokan atau tidak? Gitu aja. Oke, bebas. Bisa satu orang nanti tiga jawab, tidak masalah. Oke, ya. Oke, jadi menurut saya soal hasil dari ujian virtual itu sendiri sebenarnya bisa dibilang kurang efektif, dikarenakan anak-anak dan dari siswa atau mahasiswa sekarang, jika mereka sudah bisa menemukan jalan pintas untuk meraih sesuatu, mereka pasti akan melakukannya. Tidak peduli cara itu apakah cara baik ataupun cara buruk, karena penilaian di mata masyarakat sekarang itu nilai lebih berharga dibandingkan kejujuran. Sebaik apapun nilai kamu, jika seandainya pada saat ujian kamu menyontek, masyarakat tetap akan menganggap kamu baik karena nilai kamu memang bagus. Padahal mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan pada saat ujian itu sendiri. Dan juga di masa sekarang anak-anak juga lebih menyukai apabila mereka menemukan sebuah cara yang tidak memakai banyak waktu dan tenaga. Misalnya ada satu soal yang diberikan, mereka tidak akan berpikir atau mencari di buku kah atau mencari rumusnya, tapi mereka akan langsung mencari soal itu sendiri di internet, karena biasanya itu di internet soal-soal sudah ada dan sudah ada juga jawabannya. Yang berikut, siapa tahu ada tanggapan lain gitu. Kalau saya pribadi mengenai hasil dari ujian virtual bisa dijadikan sangat tidak efektif. Mengapa? Karena betul tadi yang dikatakan teman saya, ujian virtual kan belum tentu kita akan mengetahui bahwa si A ini betul-betul dia yang mengerjakan. Nah, dan juga saya pikir waktu masih awal-awal pandemi dan penerapan belajar di rumah,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan bahwa kurikulum pembelajaran itu tidak harus selesai. Mengapa? Karena secara jelas sekali pembelajaran dari rumah dan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak sama efektif. Jadi tidak perlu kurikulum pembelajaran ini diselesaikan. Tetapi saya juga bingung kenapa banyak guru, banyak sekolah yang tetap memaksakan kurikulum pembelajaran itu selesai tepat pada 1 semester, sehingga bisa jadi siswa yang memang di kelas tidak terlalu bisa menangkap pembelajaran, bagaimana dengan pembelajaran online-nya sendiri, sudah pasti jelas tidak bisa. Dan karena adanya tekanan dan paksaan dari guru bahwa kurikulum pembelajaran ini harus selesai, sehingga bisa jadi muncul pemikiran-pemikiran untuk mencari jalan-jalan pintas lain. Jadi saya pikir untuk evaluasi yang tepat pada masa sekarang, pembelajaran dari rumah ini mungkin bagusnya bisa diambil dari kehadirannya dalam setiap pembelajaran. Meskipun dia hadir, meskipun pada saat pengerjaan tugasnya tidak benar, tetapi ada dibilang nilai usaha bahwa si anak ini mau mengerjakan yang disuruhkan, mau berusaha untuk mengerjakan meskipun dia dari internet, tetapi tetap ada usahanya untuk menyelesaikan apa yang disuruhkan. Jadi sebaiknya untuk evaluasi pembelajaran dari rumah itu bukan melihat dari nilai saja, bisa dilihat dari aspek-aspek yang lain. Itu saya, terima kasih. Demikianlah dialog antara kami dan para pengurus OSIS SMA Negeri 3 Wajo. Kami tidak menyimpulkan apapun, semua kembali kepada penilaian Anda. Silakan berkomentar di kolom komentar apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.